Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, alhamdulillah sekarang saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, tokoh nasional yang saya kagumi, yaitu Coach Sony. Masya Allah. Welcome Coach. Terima kasih Kang El. Kang El ini mentor saya, guru saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali beliau datang jauh-jauh dari Bekasi ke studio Elite Circle ini. Alhamdulillah. Untuk ngobrol-ngobrol lah. Dan insya Allah obrolan kita akan rutin kita upload di YouTube agar sobat-sobat juga bisa merasakan beberapa manfaat lah dari obrolan yang biasanya kita lakukan rutin. Jadi banyak yang orang yang datang ke tempat saya ke Bandung, baik itu di kantor Elite Circle ataupun di tempat pribadi saya. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa kedatangan Coach Sony. Alhamdulillah. Gimana Coach? Alhamdulillah Kang El. Ini kesempatan saya untuk belajar. Mudah-mudahan obrolan ini juga penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ada satu Kang El. Kang El kan sering membahas tentang sirah Nabi ya. Ini jadi satu bahasan yang memang Kang El expert di situ dan dalam di situ. Kalau tema-tema yang sering saya bahas Kang El, itu kan tentang lapang dada, tentang mental health. Di gitu. PPA itu ya? Di PPA dan di beberapa tempat lah. Banyak orang yang seorang mukmin tuh nyatanya gitu, realitanya banyak sering sedih, galau, gelisah. Padahal kan konsepnya harusnya orang beriman tuh orang paling bahagia, gitu Kang El. Tapi pernah nggak sih Kang El dalam sirah gitu, Rasulullah, para sahabat, generasi terbaik itu ngerasa sedih, sempit hati. Dan kalau pernah, gimana cara healing dan ngatasin rasa-rasa itu Kang El? Masya Allah. Menarik ya. Rasulullah yang hebat, apakah pernah juga sedih, pernah juga down, atau minimal pernah nggak stop dalam kegiatan-kegiatannya? Itu dia. Sahabat-sahabat, Rasulullah SAW adalah teladan kita semua. Kenapa Rasulullah teladan? Karena manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa ditiru. Tapi Nabi Muhammad itu kalau dipukul kesakitan, kalau nggak makan lapar. Kalau Rasulullah itu nggak tidur ngantuk juga Rasulullah. Karena manusia kayak kita. Yang membedakan adalah sifat manusia Rasulullah itu di level paling tinggi. Ketika beliau down, tahu cara bangkit. Ketika beliau itu stop juga, kapan harusnya maju lagi. Beliau sangat canggih di situ. Dan kita dapat pelajaran. Misalnya, Nabi Muhammad SAW itu di awal-awal dakwahnya 3 tahun pertama itu luar biasa tantangannya. Keluarganya sendiri menolak. Pamannya itu mengatakan tabban laka sairul yaum. Celakalah tangan kamu sepanjang hari karena mendakwakan Islam. Abu Lahab itu. Abu Lahab itu kan. Nah Rasulullah banyak ditolak oleh orang-orang. Setelah itu Rasulullah SAW misalnya ya di tahun ke-10 Nabi Muhammad itu setelah diboikot 3 tahun, Nabi Muhammad kehilangan istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid. Lalu Rasulullah pun kehilangan seorang paman yang mensupport selama 52 tahun, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad agak down di situ. Belum beriman pamannya. Pamannya nggak beriman dan meninggal dalam keadaan kufur kan, Abu Thalib itu. Sampai para ulama menyebut tahun tersebut dengan istilah yang kalau kita dapat tahun ini, berarti kita itu sudah kondisi paling down. Sampai disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Saking beratnya yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Tapi yang menarik, ketika menghadapi Amul Huzn, ditinggalkan oleh 2 orang tercinta, diboikot selama 3 tahun, dihina, dicaci maki, Nabi Muhammad cara healingnya itu dia tidak diam. Nabi Muhammad SAW itu bergerak. Setelah kehilangan 2 orang itu langsung berangkat ke Taif, dakwah lagi. Jadi healing itu sebetulnya adalah kondisi ketika kita itu mengambil nafas sejenak, kita mengambil inspirasi. Nanti saya akan bicara bagaimana cara mengambil inspirasi dan menguatkannya. Tapi intinya adalah kita bergerak, kita jeda sebentar untuk bergerak lagi, untuk move lagi. Sampai Nabi Muhammad berangkat ke Taif 100 km jalan kaki dengan anak angkatnya Zaid bin Haritha. Di sana dilempari batu lagi. Itu momen kedua, tahun kesedihan. Dilempari batu sampai seluruh wajahnya berlumuran darah. Lalu anak-anak berbaris dari kiri dan kanan 5 km melempari kerikil. Dan ketika Nabi Muhammad di tengah jalan menangis, saking menangisnya, Rasulullah mengadukannya ke Allah. Itu cara Rasulullah untuk menguatkan. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Allah, ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau kelemahan jiwaku. Lemahnya upayaku. Kata Rasulullah. Padahal lemah itu bukan karena malas, karena udah all out berjuang tapi belum menghasilkan orang yang masuk Islam. Itu aja bagi Rasulullah udah termasuk seperti kegagalan. Sampai datang malaikat. Kalau kamu mau, aku timpakan gunung ini ke seluruh bangsa Taif. Tapi kata Nabi Muhammad dengan jiwa besarnya, la, saya nggak mau. Bal arjuna 'ala Allah an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullah wa la yusyrika bihi syai'a. Masya Allah. Saya berharap Allah mengeluarkan dari rahim-rahim mereka generasi yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah. Dari seluruh
orang-orang yang masuk Islam setelah Rasulullah wafat, banyak yang murtad kembali. Yang bertahan hanya 3 kota. Mekah, Madinah, Taif, ya? dan Taif yang hampir dihancurkan. Ya Rasulullah itu luar biasa. Daud bisa, boleh kayak manusia, tapi move lagi. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang pertama, dalam kesedihan jangan diem ya Kang ya. Jangan Gerak diem. terus dan mengadu kepada Allah. Ya, Gitu betul. kan. Dan itu harusnya jadi kaidah kita sebagai umatnya ketika dalam keadaan gelisah dan galau gitu ya Kang. Ya, seringnya kan kita ini mentoleransi orang itu lagi lemah, udahlah kamu diem gak ngapa-ngapain, udah curhat, cerita ke teman, ke media sosial bahkan. Jadi orang sudah down dan sifat mentoleransi itu pada akhirnya jadi memperlemah. Iya. Bukan menjadi solusi. Para sahabat juga merasakan hal yang sama. Nah, Rasulullah ngasih tipsnya. Bagi Rasulullah SAW, ju'ilat qurratu aini bis salat. Telah dijadikan ketentraman jiwaku itu dengan sholat. Wasta'inu bis sabir was salat. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu berat sekali, illa alal khusyin. Tidak bisa melakukannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itulah kira-kira healing terbaik itu adalah bagaimana kembali kepada Allah dan move. Bergerak, nggak diam. Jadi jangan sampai kita tenggelam dalam kesedihan, akhirnya kaki kita nggak melangkah. Justru harusnya bergerak mengadu kepada Allah, dan sholat itu juga sebaik-baik healing gitu ya Kang? Healing, betul. Yang menarik Coach, ada lagi tambahan penjelasan dalam ilmu-ilmu kontemporer, dalam psikologi misalnya. Bekerja ataupun produktif itu salah satu cara agar kita bisa move on dari masalah-masalah kita. Itu menurut orang-orang yang sejak awal materialis. Ada hormon endorfin gitu. Endorfin, mereka itu jadi semangat lagi. Atau kadang disuruh olahraga, nge-gym, ada semangat. Sebenarnya sederhana. Nabi Muhammad ngajari kita satu kaidah psikologis yang jarang kita analisa kedalamannya. Kata Rasulullah, innal hasanata tad'u ukhtaha. Kebaikan itu akan mengundang saudara-saudaranya yang lain. Masya Allah. Begitu down, Anda coba berbuat baik. Coba berbuat baik dan coba bikin aksi-aksi yang memang membuat kita jadi happy. Karena perbuatan baik akan bikin happy. Happy itulah akan menstimulus kita menjadi semangat lagi. Itu kira-kira prinsip untuk bertahan di depan kesedihan. Bergerak, berbuat baik, karena setiap kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Di antaranya ketenangan jiwa, kita jadi bisa healing gitu ya Kang, dan mengadu kepada Allah. Atur nuhun Kang El. Sama-sama, alhamdulillah senang sekali kedatangan Coach Sony. Sobat-sobat, insya Allah kita akan banyak berdiskusi seperti ini melalui channel YouTube saya. Kawan-kawan kalau ingin silaturahim silahkan datang ke Bandung. Kita akan diskusi tentang tema apapun. Kita akan belajar sirah bersama Kang Elfandi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.